pagi, Bu Lo. Selamat pagi Bapak. Apa kabar hari ini? Astagfirullah, sehat Bapak. Bapak gimana? Sehat hari ini? Sehat, baik Iya, juga. syukurlah. Iya. Begini Bu Lo ya, Pak rencananya mau melakukan coaching supervisi akademi ya terhadap Bu Lo. Ya. Apakah Bu Lo bersedia? Sangat bersedia Bapak. Oke. Nanti Pak akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan supervisi pembelajaran atau supervisi akademik kalau sekarang trennya ya Bu Lo ya. Iya, siap. Nah, tetapi sebelum masuk ke diskusi tentang supervisi akademik atau pembelajaran, ada beberapa instrumen ya terkait dengan hal yang berkaitan dengan supervisi pembelajaran yang perlu Pak konfirmasi ke Bu Lo ya. Iya. Yang pertama itu terkait dengan pembelajaran Bu Lo ya, terkait dengan ini administrasi pembelajaran. Nah, dari administrasi pembelajaran itu kan ada 18 ya, 18 komponen administrasi pembelajaran yang mesti Bu Lo siapkan. Nah, dari observasi yang Pak lakukan itu ke-18-nya memang sudah ada ya, dan nilainya pun maksimal. Lanjut yang kedua terkait dengan instrumen supervisi kegiatan pembelajaran. Ya. Di sini ada tiga komponen, ya, tiga komponen. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan atau pra pembelajaran. Yang kedua itu adalah kegiatan inti pembelajaran. Yang ketiga itu adalah kegiatan penutup. Di kegiatan inti pembelajaran itu ada beberapa subkomponen ya dulu ya. Yaitu yang pertama itu menguasai materi pembelajaran, yang kedua itu pendekatan atau strategi pembelajaran, yang ketiga itu pemanfaatan sumber belajar atau media pembelajaran, terus yang keempat itu adalah penilaian proses dan hasil belajar, yang kelima itu adalah menggunakan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran. Itu instrumen kegiatan pembelajaran. Lanjut, instrumen penilaian pembelajaran itu yang pertama itu ada Permendikbud tentang standar penilaian, yang kedua itu daftar nilai, yang ketiga itu adalah melakukan tes baik itu ulangan harian, tengah semester, penilaian akhir semester, UKK ataupun UK. Yang keempat itu adalah penilaian pengetahuan, yang kelima itu adalah penilaian keterampilan, yang keenam itu adalah penilaian sikap, yang ketujuh itu adalah analisis hasil ulangan umum, yang kedelapan itu program dan pelaksanaan remedial atau pengayaan, yang kesembilan itu bank soal. Dari ketiga ya instrumen supervisi akademik atau pembelajaran itu, kira-kira yang mana yang Bu Lo ingin kembangkan lagi ya, seperti itu. Dari ketiga itu baik administrasi, kegiatan pembelajaran, termasuk ke sub komponennya ya, yang mana yang ingin Bu Lo mau kembangkan lagi seperti itu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak sudah diberikan kesempatan untuk melakukan coaching pembelajaran ini dengan Bapak kepala sekolah. Nah, dari yang Bapak sampaikan tadi, dari ketiga poin administrasi tadi, yang pertama untuk administrasi pembelajaran secara umum sih rasanya saya sudah melakukan dengan maksimal Bapak. Kemudian pada poin penilaian juga sudah saya lakukan sesuai dengan Permendikbud, baik itu di penilaian pengetahuan, kemudian keterampilan maupun penilaian sikap. Nah, kemudian ada satu poin yang ingin saya kembangkan, yaitu pada proses pembelajaran Bapak di pemanfaatan media pembelajaran. Iya. Yang Bu Lo ingin kembangkan itu seperti apa, Bu Lo? Jadi saya sampaikan terlebih dahulu Bapak, pemanfaatan media pembelajaran yang saya lakukan selama ini dalam proses saya baik di kelas maupun di lab praktek itu masih terfokus pada pemanfaatan media PPT Bapak. Nah,
observasi saya dari pemanfaatan media itu rasanya belum maksimal, Pak. Kenapa belum maksimal? Terbukti dari hasil belajar peserta didik itu masih ada beberapa anak yang belum bisa melakukan pemahaman materi secara maksimal. Nah, rencana saya itu saya ingin menambah, Pak, pemanfaatan media pembelajaran saya itu dengan menggunakan video. Oke, Gitu. luar biasa itu Bu Lo ya. Itu ada inovasi dari Bu Lo tentang pemanfaatan media yang awalnya itu hanya terpaku dengan PPT ya, di mana mungkin antusiasme siswa terus motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran Bu Lo itu mungkin kurang maksimal ya, sehingga Bu Lo ada rencana untuk berinovasi dalam hal pemanfaatan media pembelajaran itu dengan menggunakan video pembelajaran ya. Nah, Bu Lo dalam pembuatan media video pembelajaran itu ada kesulitan? Kesulitan secara ini sih sebenarnya tidak, Pak, karena saya punya ide itu media video pembelajaran yang saya buat itu ada dua jenis, Pak. Ada yang saya buat dengan saya sendiri sebagai pemeran di video tersebut, kemudian yang satu lagi saya kombinasi dengan YouTube, Pak. Ya, media melalui YouTube. Karena kalau diskalakan rentannya kalau dari 1 sampai 10 penggunaan PPT selama ini saya masih di angka 7 rasanya, Pak. Target saya sih 8 nanti dengan menggunakan video ini. Berarti media pembelajaran yang berupa videonya itu berarti Bu Lo sudah siap ya, sudah ada. Sudah ada. Tinggal nanti Bu Lo mempergunakan pada saat pembelajaran di kelas ya, seperti itu. Nah, terus ada hal yang memang perlu diperlukan enggak dalam hal Bu Lo mempergunakan media pembelajaran video itu? Peralatan mungkin atau yang lain? Ada, Pak. Tentunya kalau kita menayangkan video ini saya pasti memerlukan alat bantu, Pak ya, alat bantu untuk penayangan video, kemudian ya tentunya jaringan internet, Pak, itu harus mendukung. Nah, terus berarti jaringan internet itu kan media pembelajaran itu secara online ya, tidak ada alternatif lain, sehingga kita tidak tergantung dengan jaringan internet seperti itu. Ada, Bapak, ada. Karena kebetulan model pembelajaran saya yang saya terapkan selama ini kan blended learning. Jadi sebelum pembelajaran dimulai H-1 itu saya sudah share ke anak-anak linknya itu, kemudian anak-anak bisa akses dulu di rumah masing-masing, kemudian besoknya pada saat tatap muka kita tinggal bahas saja, Pak. Oke. Berarti penggunaan media videonya itu ya, itu tidak hanya Bu Lo tayangkan ya, tetap juga diberikan link maupun akses anak itu untuk membuka videonya itu ya. Iya, betul. Oke, luar biasa. Mungkin ada hal yang lain mungkin ya, misalkan apakah anak itu cuma terpaku dengan video tutorial yang Bu Lo tayangkan, atau mungkin ada hal yang lain yang memang anak itu perlu explore lagi? Ya, ada, Bapak. Karena selama ini yang saya terapkan ke peserta didik itu saya berikan ruang seluas-luasnya untuk explore tentang materi atau konten pembelajaran saya. Karena saya mengajar produktif tentunya tidak bisa terpaku pada satu tutorial saja atau satu contoh saja untuk mereka gitu. Jadi saya berikan ruang seluasnya untuk peserta didik itu silakan explore yang mana dari media pembelajaran itu yang rasanya lebih pas untuk ke anak itu. Jadi silakan. Yang penting endingnya atau goal dari pembelajaran saya itu adalah materi atau konten materi saya bisa terserap dengan baik oleh siswa. Oke. Nanti pada saat penayangan videonya itu di kelas, apakah Bu Lo menayangkan putar videonya itu Bu Lo tayangkan sampai terakhir sama-sama nonton video itu, atau mungkin teknik penyampaian Bu Lo itu seperti apa? Biasanya saya lebih ke ini, Pak. Kalau
seperti media yang sebelumnya saya menggunakan PPT kan Pak. Saya seperti yang saya sampaikan tadi, saya metodenya adalah blended learning. Jadi H-1 pembelajaran saya anak-anak akses dulu. Nah, kemudian pada saat pertemuan atau tetap muka mungkin saya akan pertajam lagi pada poin-poin tertentu yang rasanya perlu saya tegaskan lagi, saya berikan penguatan lagi gitu. Di samping itu kenapa saya menayangkan ulang gitu. Itu juga salah satu solusi karena karakteristik anak kan berbeda Pak. Ada misalnya anak yang kemarinnya belum akses kah atau mungkin terkendala jaringan gitu. Jadi saya coba pertegas lagi di pertemuan itu kiranya mana poin-poin yang perlu saya berikan penguatan lagi seperti itu. Berarti videonya juga ada per segmen, Bu Lo juga jelaskan kan ke siswa, sehingga siswa itu lebih memahami ya isi atau konten dari video yang Bu Lo jelaskan ya seperti itu. Nah, oke, itu lanjut terkait dengan kualitas videonya itu kan, Bu Lo juga kan harus mempergunakan tulisan, suara, gambar maupun animasi ya, seperti itu ya. Sehingga videonya itu sebenarnya itu sudah multimedia, dia mencakup teks, dia suara maupun animasi. Ya. Luar biasa belum? Itulah yang nanti Pak observasi pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas seperti apa. Nah, setelah pembelajaran itu baru kita akan evaluasi ya proses pembelajaran Bu Lo yang Bu Lo laksanakan, khususnya pemanfaatan media pembelajaran berbasis video ya. Siap Bapak. Mohon bimbingan koreksinya dari Bapak, nanti mudah-mudahan tercapai target saya nanti Pak di poin 8. Iya. Nah, kira-kira kapan kita bisa observasi ke kelasnya Bu Lo? Secepatnya besok Ya. Nih. Oke, besok mohon izin Pak mengobservasi pelajarannya Bu Lo di kelas ya. Selamat semangat Bu Lo ya. Terima kasih Bapak. Selamat